Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama, kita panggil saja Jack, yang mengalami insomnia akibat dari pekerjaannya menguras banyak tenaga dan pikiran dan waktu. Bagaimana tidak, sebagai karyawan di salah satu perusahaan mobil, Jack tidak hanya harus duduk di depan layar komputer selama berjam-jam, tetapi juga harus terbang dari satu kota ke kota lain untuk meninjau beragam kecelakaan dan membuat laporan tentang apa saja faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut, termasuk mencatat beberapa kekurangan dari produk perusahaannya tersebut. SFO, the Microwave Cordon Bleu Hobby Kit, Mountain, Central, lose an hour, BWI, multiplied by the probable rate of failure, B. Cukup masuk akal apabila Jack mengalami insomnia alias kesulitan tidur karena selain harus berkali-kali mengalami jet lag dan menghadapi pola tidur yang tidak teratur di kantor, Jack masih harus menghadapi bosnya yang, mohon maaf, memiliki watak rese, tidak peka, terlalu menuntut, super membebani, dan kurang mengapresiasi effort yang dilakukan oleh karyawannya, terutama si Jack ini. Bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore dengan gaji yang lumayan besar, Jack bisa dibilang masuk dalam jajaran pria yang sudah mapan. Tapi hal itu nampaknya tidak menjadi jaminan seseorang mendapat kebahagiaan karena dengan penghasilan yang ia dapatkan setiap bulan, Jack nyatanya tidak punya pasangan, teman, bebaturan, sehingga ia lebih memilih menghibur diri dengan membeli beberapa furniture mahal bermerek sebagai bagian dari self-reward yang sebenarnya tidak benar-benar ia butuhkan dalam hidupnya. Table in the shape of a yin-yang. And wonder, what kind of dining set defines me as a person? Tak tahan dengan insomnianya, Jack pun mendatangi seorang dokter dengan harapan bisa mendapatkan obat tidur secara legal. Namun si dokter yang merasa jika apa yang dialami Jack masih dalam ambang batas kewajaran pun malah menyarankannya untuk paksakan tidur saja secara alami dan sehat. Yang karena si Jack terus mengaku jika dirinya sangat-sangat menderita pun akhirnya disarankan untuk ikut dalam sebuah grup atau perkumpulan yang isinya orang-orang sakit yang menderita berbagai penyakit yang belum sembuh, dengan tujuan agar Jack bisa sadar dan membuka mata bahwasanya masih banyak orang yang lebih menderita dari hanya sekedar insomnia yang dideritanya. Alhasil Jack pun menuruti saran dokter dengan ikut dalam sebuah grup orang-orang sakit. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria bernama Bob yang memiliki, mohon maaf, punya dada berukuran besar akibat steroid yang sering ia suntikan sewaktu masih menjadi binaragawan ketika muda dulu. Namun hasilnya benar-benar memuaskan karena Jack akhirnya bisa tidur nyenyak setelah mengikuti grup orang sakit-sakit tersebut. Babies don't sleep this well. Karena grup itu hanya diadakan setiap 1 bulan sekali, maka Jack pun mulai mencari-cari grup lain untuk bisa tidur nyenyak. Bahkan ia masuk ke dalam grup sejenis hipnotis yang mewajibkan pesertanya untuk tutup mata. Bayangkan masuk dalam sebuah goa, temukan binatang yang dianggap sebagai sumber kekuatan untuk mereka bisa ikhlas menerima fakta yang terjadi pada hidupnya. Forward through the back door of the room. 1 bulan berlalu semenjak Jack masuk ke dalam grup orang-orang sakit. Selama itu pula lah ia akhirnya bisa merasakan tidur nyenyak dan tak pernah ada keluhan lagi, sampai suatu malam muncullah seorang wanita bernama Marla Singer yang akan membuat Jack kembali mengalami insomnia. Sama seperti Jack yang pura-pura sakit agar bisa bergabung dalam grup, Marla juga pura-pura sakit untuk bisa mendapatkan camilan dan kopi gratis. Bahkan ia masuk ke dalam semua grup yang Jack ikuti selama ini, sehingga secara tidak langsung hal itu menjadi semacam gangguan yang membuat Jack menjadi kepikiran dan kembali mengalami insomnia. Bahkan ketika sesi hipnotis, Jack mendapati Marla masuk ke dalam gua ketenangannya dan mengambil alih binatang kekuatannya. And you're never really awake. I hadn't slept in 4 days. Tak tahan dengan sosoknya, Jack pun memberanikan diri untuk menegur Marla dan mengancamnya dengan akan membongkar kebohongannya. Namun Jack lupa bahwa ia juga sama bohongnya dengan Marla, sehingga keduanya pun sepakat untuk cari titik tengahnya, yaitu saling berbagi grup supaya tidak bertemu di dalam grup yang sama. Dan untuk menghindari kebentrok jadwal, mereka pun saling tukar nomor telepon apabila ada salah satu yang ingin merubah jadwalnya. Marla's philosophy of life is that she might die at any moment. 1 minggu berlalu setelah kesepakatan dengan Marla, Jack pun mulai kehilangan mood untuk ikut dalam grup manapun. Ditambah ia sedang
dan banyak pekerjaan di luar kota yang mengharuskannya terbang dari satu kota ke kota lain dalam waktu yang sangat berdekatan, yang pada akhirnya insomnianya pun kembali kambuh, bahkan lebih parah. Saking parahnya, ia bahkan sempat berharap mengalami kecelakaan tabrakan pesawat dan... ya, ternyata itu hanyalah mimpi dalam tidur singkatnya yang berlangsung selama kurang lebih 5 menitan. Di situ pula lah si Jack untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang penumpang yang akan merubah hidup dia untuk kedepannya. Seorang laki-laki selengean dan ugal-ugalan bernama Tyler Durden yang mengaku sebagai pengusaha sabun yang punya pola pikir anti-mainstream, yang selain memberikan kartu namanya, Tyler juga merupakan orang yang asik diajak ngobrol sehingga membuat Jack cukup nyaman berbincang lama dengan orang baru dikenal yang satu ini. Tyler Durden. Thank you. Tiba di depan gedung apartemennya, alangkah terkejutnya Jack saat mendengar info jika baru saja terjadi ledakan yang diduga berasal dari kamarnya, di mana Jack yang terbiasa menganalisa sebuah insiden kecelakaan pun bisa dengan mudah melakukan hipotesis tentang bagaimana kamarnya meledak yang kemungkinan besar berasal dari kepejoran tabung gas, sehingga Jack yang sedang butuh teman curhat pun memutuskan untuk menghubungi Marla. Tapi setelah dipikir lagi, ia terlalu gengsi untuk melakukannya, yang pada akhirnya Tyler adalah orang yang terakhir yang bisa diharapkan. Jack pun diajak tinggal di kediamannya yang katanya adalah rumah miliknya, tapi ya seperti rumah bekas yang sudah tak terpakai dan ditinggalkan lama oleh pemiliknya, yang setelah 1 bulan Jack tinggal di sana, ia sudah tidak lagi rindu dengan yang namanya televisi, dinginnya AC, update status, pamer barang baru, dan hal-hal lain yang tidak penting sama sekali, sehingga Jack bisa menjalani hidup sebagai manusia sesungguhnya yang memang pada dasarnya bisa hidup tanpa ketergantungan akan barang-barang yang kekinian. Suatu malam, masih di dekat bar yang sama, Jack dan Tyler pun kembali berkelahi untuk meluapkan emosi mereka, di mana perkelahian itu secara kebetulan disaksikan oleh beberapa pengunjung yang ada di sana. Awalnya hanya 2, 3, sampai 4 orang yang tertarik ikutan, tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tertarik dalam Fight Club yang dipimpin oleh Jack dan Tyler ini. Dan ya, saking menariknya kegiatan ini, sang pengelola bar pun mengizinkan mereka untuk melakukan Fight Club di ruang bawah tanahnya, di mana Tyler langsung menjelaskan tentang aturan utama Fight Club, di antaranya 1. Jangan membicarakan Fight Club. 2. Kalian jangan membicarakan tentang Fight Club. 3. Teriakan berhenti, lemas, menyerah berarti pertarungan selesai. 4. Bertarung tanpa kaos, tanpa sepatu, dan tanpa pernak-pernik. Dan selanjutnya, bertarunglah selama mungkin. Dan sungguh, Fight Club mungkin adalah satu-satunya grup yang akan menjadikan Anda orang baru sekaligus laki-laki sejati yang tahan banting. Di zaman ini, sudah terlalu banyak kaum menyimpang yang mentolerir dan menyalahartikan arti dari kebebasan berekspresi. Bangga mabuk Homer asalkan terlihat keren, gak apa-apa mabok. Tidak apa-apa lemah asalkan bahagia. Wanita berpenampilan laki-laki berpenampilan pakaian perempuan, dan lain sebagainya. Dan jika saja Umar bin Khattab masih hidup, mungkin kaum-kaum sejenis itu sudah ditebas kepalanya. Dan tidak peduli apapun profesi Anda, jabatan Anda, seberapa banyak uang yang Anda miliki, barang apa yang bisa dibeli di sini, di dalam Fight Club, semua orang setara. Contohnya adalah pemuda bernama Ricky yang merupakan office boy di kantor tempat Jack bekerja, yang di tempat ini ia seolah menjadi Yuri Boyka selama 8 menit saat menghajar seorang manajer restoran dengan cukup lihai. Dan ingat, Fight Club bukanlah soal menang atau kalah, bukan soal kata-kata, bukan soal siapa yang lebih jago, tapi Fight Club adalah bagaimana seorang pria bisa menerima rasa sakit tanpa berupaya untuk mengalihkannya pada hal-hal yang tidak penting. Tak hanya bisa tidur lebih nyenyak, Jack bahkan mulai melihat hal-hal dengan cara yang berbeda, punya ketenangan saat menghadapi bosnya yang terkenal galak, bahkan tidak lagi peduli terhadap penampilannya tanpa ada satupun yang berani menegur tingkah lakunya. Suatu hari,
Marla tiba-tiba menelepon menanyakan kabar perihal kenapa Jack tidak pernah terlihat di grup manapun. Marla nampaknya sedang butuh teman ngobrol dan sejenisnya yang karena Jack sedang malas mendengarkan curhatan orang lain, ia pun meletakkan teleponnya begitu saja tanpa Marla menyadari hal tersebut. Keesokan paginya, Jack benar-benar terkejut saat melihat Marla tiba-tiba sudah ada di rumah ini keluar dari kamarnya si Tyler yang ada di lantai atas, di mana Marla ujug-ujug pergi begitu saja saat Jack menanyakan perihal urusannya ada di sini. Tepat di malam itu, Jack akan belajar sesuatu hal yang baru yang mungkin akan menjadi sebuah langkah selanjutnya untuk Jack bisa menjadi seorang laki-laki yang punya mental kuat dan tidak lembek ketika Tyler menaburkan bubuk kimia yang bisa membakar kulit, di mana Jack yang terus rorowesan kesakitan minta dinetralkan pun dipaksa untuk menghadapi rasa sakit tersebut. Jangan menyerah, jangan mencoba mengalihkan perhatian, jangan mengeluh, jangan cari pelampiasan, jangan menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang jika Anda benar-benar pria sejati, hadapi rasa sakit tersebut dan buatlah dirimu menjadi lebih kuat, lebih bernyali, dan lebih bertekad dari sebelumnya. Keesokan harinya di kantor, si bos tak sengaja menemukan kertas berisi aturan Fight Club yang memang si Jack mencetaknya di kantor ini untuk dibagikan kepada para anggota, di mana si bos yang awalnya berniat menegur, memarahi, dan mengintimidasi si Jack pun seketika dibuat kicep saat Jack bersikap dan berbicara seolah seperti si Tyler dengan balik mengancam si bos untuk jangan kepo dan jangan ikut campur urusan orang lain karena orang yang mencetak kertas ini mungkin adalah orang yang sangat berbahaya yang bisa saja mengendap di malam hari membawa senapan Armalite AR-10 semi otomatis dan menyamar menjadi karyawanmu sehingga tepat Sabtu malam jadwalnya Jack dan Tyler menghadiri Fight Club. Makin banyak orang yang ikut serta dan makin banyak bakat dan potensi yang disia-siakan hanya untuk kegiatan saling pukul satu sama lain ini. Itu artinya banyak anggota yang sudah melanggar aturan pertama dari Fight Club. Yang belum selesai Tyler berbicara, muncullah seseorang berpakaian rapi bersama bodyguardnya yang ternyata adalah pemilik dari bar tersebut yang mempertanyakan tentang kegiatan mereka dan berapa keuntungan yang didapatkan, di mana Jack dengan santainya menjawab bahwa kegiatan ini sama sekali tidak bersifat komersil dan memang bukan soal uang. Yang ketika Jack dengan gaya selengeannya mengajak si owner untuk ikut, tiba-tiba ya, sempat akan dibantu, Tyler pun menyuruh semua anggota untuk diam dan biarkan si owner benar-benar melampiaskan kekesalannya dengan memukul si Tyler sampai puas. Yang ketika beliau sudah selesai, Tyler pun langsung menyergapnya dari belakang, melumuri wajah si owner dengan darah yang keluar dari mulutnya sambil memohon agar beliau mengizinkan mereka tetap melanjutkan kegiatan ini yang meskipun si owner adalah seorang bos, punya uang dan kekuasaan, namun ketika berhadapan dengan seseorang yang tangguh seperti Tyler, tetap saja beliau merasa takut juga, sehingga pada akhirnya beliau mengizinkan Tyler memakai tempat ini dan langsung buru-buru pergi meninggalkan lokasi tersebut. Makin salutlah semua anggota pada sosok Tyler yang sangat-sangat tangguh, di mana Tyler dan Jack telah menyiapkan PR yang dibagikan kepada semua anggota untuk mereka kerjakan, di mana PR tersebut adalah mewajibkan semua anggotanya untuk memulai sebuah perkelahian, tapi dilarang melakukan perlawanan alias harus kalah dalam perkelahian itu sendiri. Most people Jack sendiri terlihat mendatangi atasannya untuk membereskan sesuatu hal, yaitu mengajukan sebuah permintaan berupa keinginan untuk alih jabatan menjadi konsultan luar alias bekerja di luar ruangan tanpa harus masuk kantor setiap hari, tapi gaji tetap. Yang tentu saja permintaan semacam itu tidak bisa diberikan dan justru malah membuat si bos menjadi murka, sehingga Jack yang mulai dibentak dan dimaki-maki pun akhirnya kesal dan tiba-tiba ya, tepat saat security datang, si bos pun seolah baru saja selesai menghajar si Jack, padahal kita semua tahu jika Jack lah yang menghajar dirinya sendiri dan berakting seolah si bos lah yang sudah melakukannya.
Di mana Jack pada akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat Jack baru datang dari luar, ia benar-benar terkejut dengan apa yang Tyler dan para pasukan sudah lakukan. Mereka melakukan tindakan vandalisme tingkat berat dengan mencoret sebuah gedung pajak dan menamai proyek baru ini dengan nama Proyek Mayhem yang dilarang untuk dibicarakan atau dipertanyakan. Dan hanya si Jacklah satu-satunya yang tidak diberitahu tentang hal ini. Di televisi, seorang komisaris kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini setelah diketahui bahwa tindakan pengerusakan ini ada hubungannya dengan sebuah klub berkelahi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Tak ingin proyek Mayhem ini gagal, Tyler, Jack, dan pasukan pun menyamar menjadi pramusaji untuk bisa hadir dalam acara penting yang dihadiri oleh si komisaris polisi. Mereka menyeret beliau ke toilet, mengancam akan memotong kantong menyanyi apabila si komisaris tetap melanjutkan penyelidikan tentang kelompok mereka. Dan sebagai catatan, orang yang sedang si komisaris kejar adalah orang yang dia butuhkan. Kami memasak masakanmu, membuang sampahmu, menyambung teleponmu, menyetir ambulanmu, menjagamu saat tidur, sehingga jika Anda ketahuan macam-macam atau berani main-main dengan kami, tamatlah riwayatmu. Sepulangnya dari sana, Jack, Tyler, Ricky, dan satu anggota pun berada dalam satu mobil dengan si Tyler yang menjelaskan bahwa saat ini mereka akan memasuki tahap akhir dari sebuah perjalanan yang akan benar-benar mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Tyler bermaksud untuk membuat mereka semua mengalami kecelakaan mobil, belajar untuk mencoba tidak mengendalikan sesuatu. Di saat orang lain sedang leha-leha di zona nyaman, mereka akan mencoba untuk merasakan sensasi pengalaman nyaris mati, untuk belajar bagaimana caranya menghargai kehidupan. Dan tiba-tiba mereka berempat pun berhasil selamat. Tyler akhirnya meninggalkan Jack sendirian setelah dirasa sudah sukses membuat Jack menjadi sosok baru yang lebih punya nyali dan bersikap layaknya laki-laki. Entah kemana perginya Tyler, Jack yang baru keluar dari kamar pun benar-benar terkejut saat rumah ini sesak penuh para anggota yang sedang sibuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Ada yang membuat sabun, ada yang mencatat titik lokasi di peta, ada yang sibuk menelepon, dan lain-lain tanpa Jack sedikit pun tahu tentang apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Tak lama, Marla pun datang berkunjung yang belum juga mengucapkan sepatah kata. Jack langsung mengusir Marla untuk pergi karena Tyler tidak ada di sini. Yang tepat sesaat setelah Marla pergi, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut yang ternyata Bob, temannya si Jack, tewas dengan kondisi kepala yang ditembak polisi tepat saat sedang menjalankan tugas untuk menghancurkan karya seni dan beberapa hal tidak berguna yang ada di pusat kota. Tak ingin bertanggung jawab sendirian sekaligus penasaran dengan kemana perginya si Tyler, Jack mau tidak mau harus menemukannya yang dengan bermodalkan sobekan tiket penerbangan atas nama Tyler Darden, Jack pun terbang dari satu kota ke kota lain, masuk dari satu bar ke bar yang lain, dan anehnya ia seolah begitu saja tahu semua bar tersebut, tahu lokasinya di mana, tahu alamatnya, padahal seingatnya ia sama sekali belum pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dan yang menarik adalah semua orang yang ditemuinya ternyata adalah anggota cabang Fight Club di kotanya masing-masing, yang berarti Tyler diam-diam sukses melebarkan sayap dengan membuka franchise Fight Club di beberapa kota. Dan hampir semua orang yang ditemuinya mengaku tidak bisa mengatakan di mana Tyler sekarang. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mendengar desas-desus kabar jika Tyler melakukan operasi wajah setiap 1 tahun sekali, dan itu adalah salah satu hal terkonyol yang pernah Jack dengar. Dari semua bar dan semua orang yang ditemuinya, sampailah Jack di salah satu bar yang terletak di luar kota. Ia bertemu dengan seorang bartender yang wajahnya sudah babak belur dan memakai alat bantu penopang leher untuk menahan lehernya yang patah, yang pastinya itu diakibatkan oleh Fight Club yang diikutinya. Dan Jack dan Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat teramat sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika si bartender menganggap jika Jack adalah Tyler, karena faktanya Jack tidak lain dan tidak bukan memang adalah Tyler. Tyler adalah Jack, keduanya adalah orang yang sama, dan itu adalah sebuah fakta yang sebenar-benarnya. Jack yang masih belum percaya pun langsung kembali ke hotel untuk menelepon Marla demi memastikan fakta ini, dan tak bisa dibantah lagi. Marla juga mengatakan hal yang sama bahwa Jack adalah Tyler, dan tiba-tiba You broke your promise. ya,
Pada akhirnya terungkaplah jika sosok Tyler yang kita lihat saat ini dan selama ini dan dari tadi itu hanyalah ilusi semata. Tyler hanyalah bentuk dari visualisasi pikiran si Jack untuk kita bisa melihatnya, sama seperti alter ego atau kepribadian ganda dalam film Split atau Moon Knight atau Bloody Hell dan lain-lain. Pikiran Jack menciptakan sosok lain dari dirinya sendiri. Hal itu berawal dari keinginan si Jack yang ingin mengubah hidupnya, namun karena watak dan dirinya tidak sanggup melakukannya, maka dari itu alam bawah sadarnya menciptakan sosok lain yang lebih kuat, lebih bernyali, lebih selengean, lebih ugal-ugalan, dan sifat yang bertolak belakang lainnya demi membantu Jack merubah hidup suramnya tersebut. We should do this again sometime. Sekarang semuanya menjadi sangat masuk akal kenapa orang-orang nampak sering bingung antara Jack dan Tyler, termasuk Marla. Dan karena semuanya sudah terbongkar dan Marla terlalu banyak mengetahui tentang mereka berdua dan berpotensi bisa mengganggu jalannya misi proyek Mayhem, maka Tyler mengajak si Jack untuk ayo sama-sama kita singkirkan si Marla karena dia bisa menjadi benalu, jadi ancaman, dan menjadi beban pengganggu saja. Di mana Jack yang tidak setuju dengan rencana itu pun buru-buru kembali ke kotanya, mengambil semua berkas-berkas penting yang berhubungan dengan proyek Mayhem, kemudian pergi menemui Marla untuk membuatnya mengerti bahwa saat ini dia dalam bahaya sehingga diminta untuk segera pergi keluar kota sejauh mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila Tyler kembali mengambil alih tubuhnya tersebut. You got about 30 seconds. Selesai mengamankan Marla, kini Jack hanya perlu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan berkas-berkas proyek Mayhem sekaligus mengakui bahwa dirinya lah otak di balik serangkaian tindakan pengerusakan yang terjadi akhir-akhir ini. Berdasarkan kertas proyek Mayhem yang dibawanya, diketahui jika Tyler dan pasukan berencana untuk meledakkan gedung perusahaan seperti bank, kartu kredit, pajak, dan lain-lain demi untuk menghapus catatan hutang sehingga semua masyarakat bisa memulai hidupnya dari nol lagi tanpa hutang, tanpa beban, tanpa dikejar-kejar oleh pihak dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Brave man, you're a genius, sir. What? Dan ya, Jack lagi-lagi dibuat terkejut saat baru menyadari jika para polisi di kota ini ternyata adalah anggota Fight Club yang sangat loyal terhadap Tyler yang secara teknis adalah dirinya sendiri, yang karena mereka tidak bisa diharapkan, Jack pun memutuskan untuk pergi begitu saja dan mencegah sendiri rencana yang sudah Tyler siapkan. Setibanya di gedung perusahaan kartu kredit, Jack kembali didatangi oleh sosok Tyler yang muncul dalam bentuk visualisasi yang tak lama setelah bahan peledaknya berhasil ditemukan. Tyler yang tidak ingin rencananya gagal pun tidak punya pilihan lain selain mencegah si Jack dengan cara melakukan perkelahian yang secara teknis Jack sedang berkelahi dengan dirinya sendiri, tapi dalam pikirannya ia seolah sedang berkelahi dengan si Tyler, dan itu mengingatkan momen pertama kali mereka melakukan perkelahian yang pada faktanya si Jack hanya sedang memukul dan menghajar dirinya sendiri. Pada akhirnya, Tyler pun berhasil mengalahkan si Jack dan membawanya ke atas gedung tepat di seberang gedung yang akan diledakkan. Tyler ingin mengajak Jack untuk menyaksikan bagaimana gedung-gedung di luar sana hancur dan mereset ulang kehidupan masyarakat agar bisa hidup tanpa beban, tanpa hutang, dan tanpa stres. Dan tenang saja, semua warga sipil sudah dievakuasi ke tempat yang aman sehingga tidak akan jatuh korban jiwa. Namun tetap, Jack bersikeras untuk menolak cara berpikir Tyler yang brutal, sehingga untuk mencegah Tyler semakin ugal-ugalan dan bertindak di luar batas, Jack tidak memiliki pilihan lain selain harus melenyapkan sosok si Tyler dengan cara menembak mulutnya sendiri sebagai bentuk simbolisasi atas lenyapnya Tyler dari dalam pikirannya sendiri. Tyler Durden. Tak lama, muncullah beberapa anggota yang membawa Marla. Jack meminta mereka untuk melepaskannya dan sungguh betapa semakin salut dan kagumnya mereka pada sosok si Jack alias si Tyler yang benar-benar tangguh, masih sanggup berdiri dengan luka tembak yang parah di wajahnya. Dan film pun diakhiri dengan Jack dan Marla yang bersama-sama menyaksikan hancurnya gedung-gedung perusahaan yang akan menjadi awal